Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian, sehat? Ya, kita bertemu kembali di pagi hari ini untuk memulai materi kita yang baru. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Dika, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dika. Oke anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Adia, ketua kelas, siapa yang tidak masuk nak? Untuk yang tidak hadir ada 3, yaitu Hasbi dan Yoga, itu dia berdua izin, dan Denisa sakit. Oke Adia, terima kasih. Jadi 3 yang tidak masuk ya. Yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan, kita doakan juga ya. Nah, untuk pagi ini kita akan melihat materi yang selanjutnya. Setelah sebelumnya kita melihat bagaimana Hindu-Buddha itu masuk dan berkembang di Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat tentang materi kerajaan Hindu-Buddha. Ya, ini dia tampilannya tentang materi kerajaan Hindu-Buddha. Ya, ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini. Ya, yang pertama adalah menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Dan yang ketiga, menyajikan hasil penalaran tentang nilai-nilai dan unsur budaya yang berkembang pada masa kerajaan Hindu-Buddha yang masih berkelanjutan dan berlangsung pada masa ini. Nah, itu dia yang menjadi 3 tujuan dalam pembelajaran materi kita kali ini. Lalu nanti kita juga akan berdinamika dalam kelompok dan kita akan membuat sebuah proyek nantinya ya. Jadi disiapkan dengan semaksimal mungkin. Nah, sebelum saya masuk ke materi untuk membahas ini kerajaan Hindu-Buddha, terlebih dahulu saya akan mengajak kalian jalan-jalan ya melalui sebuah virtual tour. Nah, apa itu virtual tour? Jadi kita bisa melihat sebuah objek, sebuah tempat melalui dunia maya secara tampilan ya. Tidak hanya video tetapi juga ada informasi-informasi yang bisa kita lihat di sana. Nah, sekarang kalian akan saya ajak ke Jawa Timur untuk mengunjungi kawasan Trawulan. Apa itu kawasan Trawulan? Silakan kalian buka dulu linknya. Sudah saya share di grup ya. Sudah terbuka? Iya, silakan dilihat. Bisa aktifkan suaranya. Silakan kalian explore, lebih gali, lebih dalam lagi. Nah, di situ kalian bisa lihat beberapa lokasi yang menjadi yang terdapat di situs Trawulan ya. Coba saya mau ke satu anak. Dira, silakan coba kamu menuju ke Gapura Wringin Lawang. Ada apa di sana? Silakan Dira. Oh ya, Gapura Wringin Lawang itu pernah
diberitakan dalam buku The History of Java, karya T.S. Raffles yang diterbitkan pada 1817. Peninjauan kembali Gapura Waringin Lawang kembali dilakukan oleh Knebel pada tahun 1907 yang kemudian melaporkan kembali tentang adanya sebuah gapura besar di daerah Jatipaset. Nama Gapura Waringin Lawang diberikan oleh penduduk sekitar karena dahulunya terdapat 2 pohon beringin besar. Oke, terima kasih Dira. Jadi itu ya, ada beberapa informasi yang bisa kalian lihat juga ya. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke Jawa Timur sana, ke Trawulan. Kita bisa lihat, gali, eksplor juga dari sini. Oke, berikutnya saya mau ke Kavi. Kavi, coba kamu lihat di Candi Brahu. Di Candi Brahu itu apa sih? Candi Brahu adalah candi dengan latar belakang agama Buddha peninggalan Majapahit. Ada 2 versi asal mula nama Candi Brahu. Versi pertama yaitu Brahu berasal dari kata Au yang berarti abu. Hal ini sering dikaitkan dengan cerita rakyat mengenai fungsi Candi Brahu sebagai tempat pembakaran jenazah atau raja Berwijaya. Nah, itu dia ya, Candi Brahu. Terima kasih Kavi. Nah, misalnya juga kalian bisa lihat ini ya, namanya ini kolam segaran ya, kolam segaran itu apa sih? Nah, ini kita lihat ya, pertama kali ditemukan tahun 28, dipenuhi endapan lumpur ya, totalnya seluas 6,5 hektar, cukup luas ya, berfungsi sebagai masuk dan keluarnya air ya. Silakan kalian bisa eksplor juga di masing-masing HP kalian. Nah, oke anak-anak, jadi itu dia virtual tour yang sudah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan ini dapat menggugah kalian, menggugah minat motivasi kalian untuk dapat mendalami materi kita pada kali ini. Karena ini memang berhubungan dengan apa yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan kerajaan Hindu Buddha ya. Karena ini merupakan salah satu peninggalannya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita mulai akan berdinamika dalam kelompok. Di sini ada 7 kerajaan, maka akan kita buat menjadi 7 kerajaan. Maaf, 7 kelompok. Berarti nanti ada yang 4 dan ada yang 5. Oke, kelompoknya seperti yang kemarin saja ya, sudah kita lihat ini. Kelompok 1 Dio dapat kerajaan Kutai, kelompok 2 Farel, kerajaan Tarumanegara, kelompok 3 Dika, kerajaan Sriwijaya, kelompok 4 Cesa, ya, ini ketuanya ya, kerajaan Mataram kuno, kelompok 5 Girang, kerajaan Kediri, kelompok 6 Adia, kerajaan Singasari, dan kelompok 7 Yuke, kerajaan Majapahit. Nah, sebelum kita masuk ke kelompok, saya mau jelaskan beberapa hal dulu ya. Ini dia peta konsep di materi kita kali ini. Jadi bagaimana perkembangan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu terbentuk melalui sebuah proses akulturasi ya, di mana itu bisa memunculkan pengaruh budaya Hindu-Buddha yang bisa dilihat dari berbagai macam bentuk. Ada seni bangunan, seni rupa, seni sastra, sistem kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Nah, pengaruh tadi itu juga memunculkan dampak terbentuknya kerajaan-kerajaan. Apa saja yang tadi sudah kita bagi bersama-sama. Ya, jadi itu peta konsep arah kita untuk materi kali. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Apa yang harus kalian lakukan? Silakan dilihat. Semua lihat ke depan. Jadi dalam kelompok kalian akan mendiskusikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya. Dan yang kedua, kalian akan melihat nanti contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Nah, lalu bagaimana cara kerjanya? Apa yang harus kalian lakukan? Silakan dilihat. Semua lihat ke depan. Jadi dalam kelompok kalian akan mendiskusikan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya. Dan yang kedua, kalian akan melihat nanti contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Jadi nanti dalam kelompok silakan kalian gali bagaimana sih perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya dari masing-masing kerajaan. Ya. Kalian diskusikan, kalian eksplor, kalian temukan. Ya.
lalu juga bagaimana bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Ya, jadi kalian eksplor, kalian dalami lagi dalam diskusi kelompok. Paham? Silakan sekarang semua bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ayo silakan bergerak semua. Teman-teman, tadi kan kita dapat kerajaan Majapahit, lalu kita diminta untuk melihat perkembangan budaya dan pemerintahannya. Kira-kira apa yang kita bahas ya? Untuk melihat perkembangan kehidupan masyarakat, kita bisa membahas tentang sistem perekonomian dan sistem kepercayaannya. Teman-teman, kira-kira bukti peninggalan kerajaan Majapahit apa aja ya? Oh, ada banyak kok. Ada Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, sama Candi Penataran. Teman-teman, sekarang kita bagi-bagi tugas dulu yuk. Juga kamu cari kehidupan ekonominya, Alsya kamu cari sistem pemerintahannya, Ika kamu cari bukti peninggalannya, aku sama Audrey bikin video grafisnya. Teman-teman, jadi kan kita dapat kerajaan Singasari. Untuk melihat kehidupan masyarakat dan politiknya, kira-kira apa nih yang harus kita cari dan bahas? Untuk melihat kehidupan masyarakatnya, kita bisa menganalisis sistem ekonominya. Untuk melihat kehidupan politik, kita bisa menganalisis sistem pemerintahannya. Oh iya guys, kalian tahu nggak apa aja peninggalan kerajaan Singasari? Ada Candi Singasari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu juga ada patung Kededes. Nah, sekarang kita bagi tugas ya. Rafid, kamu nyari kehidupan ekonominya. Riza, kamu nyari sistem pemerintahannya. Saya nyari contoh bukti peninggalannya, dan kalian berdua bikin video grafisnya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sistem perekonomian di kerajaan Kediri itu? Rata-rata kerajaan Kediri itu mata pencarian sebagai petani, pelayaran, dan perdagangan. Oh iya, kira-kira di video grafis kita mau masukin apa aja? Pertama-tama sistem lokasinya dulu nggak sih? Lokasi. Oh iya, kehidupan ekonominya juga jangan lupa. Sistem pemerintahannya juga jangan lupa. Dan yang terakhir, jangan lupa contoh peninggalan sejarahnya. Teman-teman, kita kan dapat kerajaan Sriwijaya nih. Secara geografis kan kerajaan Sriwijaya terletak dekat sungai. Menurut teman-teman, gimana sih sistem perekonomiannya di sana? Karena letak kerajaan Sriwijaya ada di dekat sungai, maka sistem perekonomiannya adalah melalui perdagangan. Ya betul, apalagi letak Sriwijaya sangat strategis di tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Kalian dapat kerajaan apa? Kita dapat kerajaan Mataram kuno, Pak. Mataram kuno ya. Nah, untuk melihat kehidupan masyarakat di sana, apa yang kalian bahas? Kita membahas sistem ekonominya, Pak. Sistem ekonomi. Bagaimana sistem ekonomi di sana? Sistem ekonominya umumnya penduduk Mataram kuno bekerja sebagai petani, Pak. Petani ya. Lalu peninggalannya apa saja? Ada prasasti Canggal, ada prasasti Manjasa. Nanti semua dimuat di video grafisnya ya. Oke, lanjutkan. Nah, oke, setelah selesai kalian membuat video grafisnya, jangan lupa nanti di-upload di Instagram kelas, ya. Bisa kan uploadnya ya? Ya. Jadi jangan lupa itu. Nah, nanti dinamika kelompok akan kita lakukan di Instagram, ya. Di kolom komentar silakan kalian boleh mengajukan pertanyaan ke kelompok lain. Kelompok yang mendapat pertanyaan langsung saja dijawab langsung ya di kolom komentar Instagram.
Paham sampai sini? Oke. Ya lagi itu apa? Nah, sekarang kita akan menarik sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari materi ini. Ya, kesimpulannya apa sih kira-kira? Ada yang mau menjawab? Saya Pak Maulana Ahmad. Untuk melihat kehidupan bermasyarakat, kita bisa menganalisis ekonominya. Oke Maulian, terima kasih. Ya, jadi memang untuk melihat kehidupan masyarakat, kita bisa melihat dari sistem ekonominya. Ada lagi? Silakan. Saya Pak Alsyah. Untuk melihat kehidupan politik, kita bisa menganalisis sistem pemerintahan dari kerajaan tersebut. Oke Alsyah, terima kasih. Jadi untuk kehidupan politik, kita bisa menganalisis dari sistem pemerintahan dari kerajaan tersebut. Satu lagi, siapa? Saya Pak Setiadi. Untuk melihat kehidupan budaya, kita bisa menganalisis dari peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut. Oke, terima kasih Septiadi. Betul, jadi itu kalau kita ingin melihat kehidupan budayanya, bisa kita analisis dari peninggalan-peninggalan yang dapat atau masih kita temukan sekarang, ya. Itu nanti kan juga kalian muat dalam video grafis. Oke, anak-anak, terima kasih untuk sesi pada kali ini. Jangan lupa nanti kita upload di Instagram ya, lalu kita berdinamika di sana. Sekali lagi terima kasih, semoga kalian mendapatkan value yang berbeda dari materi kita pada kali ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Amin, terima kasih. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Berhasil ditemukan dan diterapkan relief yang terpahat di batu-batu andesit penyusun candi tersebut baru bisa diinterpretasikan sebagai simbol dewa penjuru mata angin. Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur kembali melakukan ekskavasi peninggalan purbakala dari Kerajaan Majapahit di Desa Klinterjo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, yang merupakan situs Brekahuripan. Dalam ekskavasi tahap ketiga yang digelar sejak 3 hari lalu ini, tim arkeolog menemukan 8 batu astadikpala yang merupakan bagian dari struktur penyusun candi Rabu sore. Pada batu astadikpala ini masing-masing bagian atasnya terpahat relief, namun relief belum bisa terbaca jelas dan baru diinterpretasikan sebagai simbol dewa penjuru mata angin.